Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang gemuruh, di antara waktu yang kita habiskan mengejar bayang-bayang dunia yang fana, ada satu amalan yang begitu lembut, namun gemanya menembus langit. Ia bukan amalan berat, tidak pula menuntut harta, tapi nilainya di sisi Allah melampaui apapun yang bisa kita bayangkan. Apakah Anda pernah merasa sendirian, padahal dikelilingi banyak orang? Merasa gelisah, meski rekening penuh dan hidup tampak sempurna? Stop! Itu adalah sinyal hati Anda sedang kelaparan, dan satu-satunya makanan adalah zikir. Rasulullah bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Robnya dengan yang tidak berzikir adalah seperti orang hidup dengan orang mati. Saya ulangi, orang hidup dan orang mati. Zikir bukan sekadar ucapan bibir. Ia adalah denyut kehidupan batin Anda. Ia adalah kunci rahasia menuju ketenangan yang tak bisa dibeli oleh harta. Apa rahasia di balik kalimat sederhana seperti Subhanallah yang dijaga para malaikat itu? Sebelum kita menyelami rahasia agung ini, saya mohon sebentar, tekan tombol like di bawah, tinggalkan komentar shalawat terbaik Anda untuk Nabi Muhammad SAW, dan share video ini kepada satu orang yang paling Anda cintai, agar kita sama-sama mendapat pahala ilmu yang bermanfaat. Mari kita hidupkan hati kita bersama. Ia adalah zikir, sebuah bisikan lirih dari hati yang rindu. Sebuah panggilan cinta dari jiwa yang haus akan makna. Ia bukan sekedar untayan lafaz di bibir, tapi desiran jiwa yang menyatu dengan samudra cahaya. Zikir adalah bahasa rohani, bahasa langit, bahasa cinta antara hamba dan Robnya. Bayangkan saat dunia menolakmu, zikir memelukmu. Ketika manusia lupa akan kebaikanmu, zikir mengingatkanmu bahwa ada zat yang tak pernah lupa. Di saat hati terasa sempit dan dada sesak oleh beban yang tak tertahankan, zikir hadir seperti hembusan angin dari sorga yang menyejukkan luka dan meredakan badai. Rasulullah bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Robnya dengan yang tidak berzikir adalah seperti orang hidup dengan orang mati. Maka siapa yang berzikir sejatinya sedang menghidupkan jiwanya, menghidupkan malamnya, menghidupkan harinya. Ia hidup bukan hanya secara lahir tapi juga secara batin. Namun, mengapa zikir bisa sedahsyat itu? Apa rahasia di balik kalimat yang terlihat sederhana seperti Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah dan Allahu Akbar? Mengapa kalimat-kalimat ini dijaga para malaikat, dicatat dengan tinta cahaya, dan ditimbang dengan timbangan langit? Di balik zikir tersimpan rahasia agung, rahasia yang jika dibuka akan membuat air mata kita jatuh, bukan karena sedih, tapi karena takjub dan cinta. Ia bukan hanya amalan, ia adalah pintu menuju ketenangan, kekuatan, dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Mari kita buka satu persatu tabir rahasianya. Mari kita selami samudra zikir, agar hidup kita tidak hanya ramai oleh suara dunia, tetapi juga meriah oleh bisikan langit. Makna zikir, bisikan jiwa yang menuju aras. Zikir bukan sekadar lafaz, ia adalah denyut hati yang sadar. Ia adalah nafas ruh yang terjaga. Dan ia adalah gerak jiwa yang menyapa Tuhannya dalam keheningan paling dalam. Kata zikir berasal dari bahasa Arab zakara yazkuru zikran, yang bermakna menyebut, mengingat, atau memperhatikan. Namun makna zikir dalam syariat Islam jauh lebih dari sekadar mengucap. Zikir adalah kehidupan hati. Seperti tubuh butuh air dan makanan, hati manusia membutuhkan zikir agar tetap hidup dan tidak membatu. Hati yang jauh dari zikir adalah hati yang kosong. Meski raganya mungkin ramai oleh tawa dan urusan dunia,
Sedangkan hati yang dipenuhi zikir, meski ia sendiri di malam yang gelap dan sepi, tetap terasa utuh karena ia terhubung dengan Rabb-Nya. Allah berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram." Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ayat ini bukan sekadar penghibur, tapi sebuah rahasia ilahi. Sebab ketentraman hakiki tidak datang dari harta, jabatan, atau pujian manusia, tetapi dari hubungan yang erat antara hamba dan Tuhannya. Zikir adalah jembatan hubungan itu. Ketika seseorang berzikir, ia seakan mengalirkan ruhnya langsung kepada samudra cahaya Rabbul Alamin. Rasulullah adalah manusia yang paling banyak berzikir. Dalam setiap langkah, setiap waktu, setiap kondisi, bahkan dalam tidur dan diamnya pun, hatinya senantiasa berzikir. Ini menunjukkan bahwa zikir bukan sekedar aktivitas lisan, tapi keadaan batin yang terus terhubung dengan Allah. Maka zikir sejati bukan hanya mengucapkan, tapi menghadirkan Allah dalam ruang hati kita. Ibnul Qayyim berkata, zikir adalah ibadah yang paling mudah, namun paling agung dan utama, karena gerakan lisan adalah gerakan anggota tubuh yang paling ringan dan mudah. Seandainya satu anggota tubuh manusia sehari semalam bergerak seukuran gerakan lisannya, tentulah hal itu sangat menyusahkannya, bahkan tidak mampu. Zikir pun bukan hanya aktivitas pasif, ia adalah kekuatan aktif yang mengubah sikap dan perbuatan. Orang yang lisannya berzikir akan lebih terjaga dari dosa. Orang yang hatinya berzikir akan lebih mudah bersabar dan bersyukur. Dan orang yang hidupnya berzikir akan menjadikan setiap aktivitasnya sebagai ibadah. Tidur menjadi ibadah, bekerja menjadi ibadah, bahkan diamnya pun bernilai pahala. Karena itulah para salaf menjadikan zikir sebagai nafas kehidupan mereka. Dalam sunyi mereka berzikir, dalam keramaian mereka tetap berzikir. Mereka tahu bahwa zikir bukanlah tambahan, tapi kebutuhan. Bukan hiasan, tapi inti dari iman. Dan inilah hakikat dari zikir. Ia bukan hanya lafaz, tapi kesadaran. Ia bukan hanya suara, tapi kehidupan. Dan siapa yang menjadikannya teman, maka ia tak pernah sendiri. Keutamaan zikir dalam Al-Quran dan Sunnah. Di antara tanda kasih sayang Allah kepada hambanya adalah Dia membuka pintu-pintu kemuliaan melalui amalan yang ringan namun berpahala besar. Dan zikir adalah salah satu dari jalan kemuliaan itu. Dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, zikir disebutkan dengan beragam bentuk, keutamaan, dan keajaiban. Setiap penyebutannya adalah isyarat bahwa zikir bukan sekedar ibadah, tapi jalan menuju kemuliaan di dunia dan akhirat. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang." Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Perintah ini bukan hanya ajakan, tetapi seruan penuh kasih untuk meraih ketenangan, rahmat, dan pertolongan. Allah tidak memerintahkan kita beribadah tanpa hikmah. Ketika Dia memerintahkan zikir, berarti di dalamnya terkandung rahasia agung yang sangat bernilai bagi kehidupan kita. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Maukah kalian aku beritahu amalan yang paling baik, paling suci di sisi Tuhan kalian, paling tinggi derajatnya, lebih baik dari memberi emas dan perak, serta lebih baik dari berperang melawan musuh, hingga kalian memukul dan mereka memukul kalian?" Para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Zikir kepada Allah." Subhanallah. Zikir yang kadang kita anggap remeh karena hanya berupa lafaz, ternyata lebih utama dari sedekah harta dan jihad di medan perang. Karena zikir bukan hanya amalan fisik, tapi amalan hati. Ia menjaga rohani kita tetap hidup dalam setiap keadaan, dan mendekatkan kita kepada Rabb yang Maha Pengasih.
Bahkan Allah sendiri yang menjanjikan balasan langsung bagi orang-orang yang berzikir kepadanya. Allah berfirman, "Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu." Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Betapa lembutnya ayat ini. Ketika seorang hamba menyebut nama Allah, Allah pun menyebut namanya. Bayangkan nama kita disebut oleh pencipta langit dan bumi. Apalagi yang lebih mulia dari itu? Zikir juga menjadi pelindung dari setan, penghapus dosa, dan pembuka pintu-pintu rezeki. Ia adalah cahaya yang menerangi hati dan wajah. Bahkan di akhirat kelak, zikir akan menjadi penolong yang luar biasa. Rasulullah bersabda, "Dua kalimat yang ringan di lisan namun berat di timbangan dan dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari semua ini, kita paham bahwa zikir bukan amalan kecil. Ia adalah harta yang besar, kunci segala kebaikan, dan tanda kemuliaan seorang hamba di hadapan Allah. Maka siapa yang memelihara zikirnya, Allah akan memelihara hidupnya. Dan siapa yang melalaikannya, maka ia sedang kehilangan pelindung paling agung dalam hidupnya. Zikir penyejuk hati di tengah dunia yang bising. Dunia hari ini dipenuhi kebisingan. Suara kendaraan, notifikasi dari ponsel, percakapan media sosial, hingga hiruk-pikuk ambisi manusia, semuanya berebut ruang di telinga dan pikiran kita. Dalam kebisingan ini, hati manusia perlahan kehilangan ketenangannya. Jiwa menjadi gelisah, pikiran mudah cemas, dan hidup terasa hampa walau segalanya terlihat lengkap. Maka zikir datang sebagai penawar, bukan hanya ibadah, tapi penyejuk jiwa di tengah riuhnya dunia. Zikir mengajarkan kita untuk berhenti sejenak, menarik nafas dalam-dalam, dan mengingat bahwa kita bukan sekadar makhluk dunia. Kita adalah hamba dari Tuhan yang Maha Pengasih, dan mengingatnya adalah hakikat tertinggi dari sebuah kehidupan. Ketika lisan mulai menyebut namanya, hati pun perlahan-lahan mengendur dari beban. Setiap subhanallah menenangkan, setiap alhamdulillah menguatkan, dan setiap Allahu Akbar membesarkan harapan di tengah kesempitan. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Aku bersama hambaku ketika ia mengingatku, dan apabila ia mengingatku dalam dirinya, maka aku mengingatnya dalam diriku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan saat kita duduk di sudut kamar yang sepi, menyebut nama Allah dengan perlahan, ternyata kita sedang ditemani oleh Zat yang Maha Besar. Saat air mata jatuh karena beban yang tak sanggup dibagi, zikir menjadi pengingat bahwa Allah melihat, mendengar, dan memahami lebih dari siapapun. Zikir adalah pelukan dari langit kepada jiwa yang terluka. Tak heran para sahabat dan ulama salaf menjadikan zikir sebagai tempat berlindung. Saat dunia mengecewakan mereka, mereka berlindung dalam zikir. Saat masalah tak kunjung selesai, zikir menjadi sandaran yang tidak pernah goyah. Dalam sunyi malam di atas sejadah yang basah oleh air mata, mereka menemukan kekuatan. Bukan karena dunia berubah, tapi karena hati mereka disiram oleh cahaya zikir. Zikir juga mengajarkan kita untuk tidak reaktif terhadap dunia. Dalam kebisingan berita, komentar negatif, atau tekanan pekerjaan, zikir membentuk hati yang stabil dan lapang. Seseorang yang terbiasa berzikir akan lebih mudah menerima takdir, lebih cepat memaafkan, dan lebih tenang menghadapi ujian. Karena ia tahu ada Allah yang selalu dekat dan tak pernah meninggalkannya walau seisi dunia berpaling. Maka, jadikanlah zikir sebagai ruang tenangmu. Di sela-sela sibukmu, silipkan sepotong astagfirullah. Di tengah lelahmu, bisikan hasbunallah wa ni'mal wakil. Di antara bangun dan tidurmu, alunkan la ilaha illallah.
dan rasakan sendiri bagaimana dunia yang riuh bisa menjadi hening dalam hati yang senantiasa mengingatnya. Zikir sebagai kekuatan spiritual dan perisai jiwa. Dalam kehidupan ini, manusia tak hanya berhadapan dengan tantangan fisik dan materi, tetapi juga ujian-ujian batin yang tak terlihat, kecemasan, rasa takut, keputusasaan, iri hati, dan bisikan-bisikan gelap yang melemahkan jiwa. Disinilah zikir memainkan peran agungnya. Ia menjadi benteng rohani, menjadi kekuatan yang tak terlihat, namun nyata menegakkan hati di tengah badai kehidupan. Zikir bukan sekedar pelipur lara, ia adalah senjata. Ia melindungi hati dari kelemahan iman, menjaga pikiran dari kegelisahan berlebih, dan menguatkan roh dari godaan setan. Rasulullah bersabda, perumpamaan rumah yang disebut nama Allah di dalamnya, dan rumah yang tidak disebut nama Allah adalah seperti perumpamaan orang hidup dan orang mati. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memberi isyarat bahwa zikir bukan hanya menjaga kehidupan rohani, tetapi juga menjadi sumber kehidupan itu sendiri. Tanpa zikir, hati akan rapuh, mudah patah, mudah marah, mudah putus asa. Namun, dengan zikir, seorang hamba bisa tetap tegak meski dunia runtuh di sekelilingnya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah melindungi seorang hamba dari setan, sebagaimana seseorang yang berada di dalam benteng yang kokoh. Hadis riwayat Ahmad. Benteng itu adalah zikir. Ketika seseorang berzikir di pagi dan petang, menyebut nama Allah saat keluar rumah, sebelum makan, sebelum tidur, bahkan dalam langkah-langkah kecilnya, maka ia sedang membangun perisai kokoh yang tidak bisa ditembus oleh tipu daya setan. Inilah sebab mengapa salafus saleh begitu disiplin menjaga zikir harian. Mereka tahu kekuatan sejati bukan terletak pada otot atau kepintaran, tapi pada kedekatan rohani dengan Allah. Bahkan dalam saat-saat yang paling menakutkan, perang, bencana, kesendirian di padang pasir atau tengah lautan, zikir menjadi sumber keberanian yang luar biasa. Kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Dia sebaik-baik pelindung, telah menggetarkan dada para nabi dan para pejuang iman sejak dahulu kala. Karena di balik zikir tersembunyi kekuatan tawakal, keberanian, dan optimisme yang tak bisa dipatahkan oleh logika dunia. Zikir juga memperkuat tekad seorang hamba untuk taat dan menjauhi maksiat. Seseorang yang senantiasa berzikir akan merasa diawasi, merasa dekat dengan Allah, dan lebih waspada terhadap bisikan dosa. Ia tidak hanya kuat menghadapi dunia, tapi juga tangguh dalam menjaga integritas imannya. Dengan zikir, kita tidak hanya selamat dari luar, tapi juga dari dalam. Ia menguatkan jiwa, menenangkan pikiran, dan menjaga nurani tetap terang. Maka siapa yang menjadikan zikir sebagai perisainya, ia tak akan goyah meski dihantam oleh gelombang ujian dunia. Menjadikan zikir sebagai gaya hidup seorang mukmin. Zikir bukan hanya amalan insidental yang dilakukan saat sholat atau selepas ibadah tertentu. Bagi seorang mukmin yang memahami rahasia agung zikir, ia adalah napas kehidupan, denyut rohani yang tak pernah berhenti. Zikir bukan sekadar rutinitas, melainkan gaya hidup, cara pandang, cara merasa, dan cara berhubungan dengan Allah dalam setiap langkah. Allah berfirman, laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, Allah telah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 35. Lihatlah bagaimana Allah memuji hamba-hamba yang banyak berzikir, bukan sekadar sesekali, tetapi menjadikan zikir sebagai bagian utuh dari hidup mereka. Artinya, seorang mukmin yang sejati bukan hanya berzikir ketika lapang, tetapi juga ketika sempit. Ia berzikir di pasar, di tempat kerja, di jalanan, di sekolah, di rumah. Karena zikir bukan dibatasi ruang dan waktu, tapi menyatu dalam kesadaran.
Dalam praktiknya, menjadikan zikir sebagai gaya hidup berarti melibatkan Allah dalam setiap aspek kehidupan. Ketika hendak makan, ia menyebut Bismillah. Ketika selesai makan, ia mengucap Alhamdulillah. Saat keluar rumah, ia bertawakal dengan doa. Saat melihat keindahan, ia berkata, Subhanallah. Bahkan saat diuji sekalipun, lisannya terbimbing oleh kalimat, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Gaya hidup yang seperti ini menciptakan pribadi yang tenang, sabar, dan bijaksana. Ia tidak panik karena tahu ada Allah yang Maha Mengatur. Ia tidak sombong karena sadar semua hanya titipan. Ia tidak galau karena yakin hidup ini dalam genggamannya. Rasulullah adalah teladan sempurna gaya hidup berzikir. Beliau berzikir dalam setiap kondisi, saat berjalan, duduk, bahkan ketika berbaring. Beliau mengajarkan bahwa zikir tidak harus selalu keras, tidak selalu panjang, tapi yang penting adalah keikhlasan dan konsistensi. Sebab Allah tidak menilai banyaknya kata, tetapi hadirnya hati yang mencintainya. Untuk itu penting bagi kita untuk membiasakan zikir dalam aktivitas harian. Mulailah dari yang sederhana, zikir pagi dan petang, tasbih setelah sholat, atau kalimat La ilaha illallah di sela waktu luang. Jadikan zikir sebagai jeda di tengah kesibukan, penyegar di tengah tekanan, dan penuntun ketika pikiran mulai tersesat. Gaya hidup berzikir juga akan memperindah akhlak. Ia mencairkan hati yang keras, menumbuhkan kasih sayang, dan membuat seseorang lebih sabar dalam menghadapi manusia. Sebab siapa yang senantiasa berzikir akan dekat dengan sifat-sifat Allah, lemah lembut, pemaaf, dan penuh cinta. Akhirnya, gaya hidup berzikir bukan hanya untuk menenangkan jiwa, tapi juga untuk memurnikan hidup yang membawa makna dalam setiap langkah dan menghadirkan kehadiran ilahi di setiap nafas kita. Dan siapa yang menjadikannya jalan hidup, maka surga bukan hanya menjadi tujuan, tapi juga rasa yang ia rasakan sejak di dunia. Kembali ke hening, kembali ke Allah. Dalam dunia yang semakin riuh oleh ambisi, berita, dan tuntutan zaman, zikir adalah jalan pulang yang mengajak kita kembali ke hening. Bukan sekedar diam, tapi hening yang dipenuhi oleh cahaya ilahi. Di sanalah jiwa bertemu kembali dengan fitrahnya. Di sanalah seorang hamba menemukan bahwa ketenangan sejati bukan berasal dari apa yang dimiliki, tapi dari siapa yang selalu diingat. Zikir bukanlah sekedar kewajiban atau rutinitas kosong. Ia adalah nafas cinta antara makhluk dan Khalik. Dalam setiap lafaz Subhanallah ada rasa kagum. Dalam setiap Alhamdulillah ada syukur mendalam. Dalam setiap La ilaha illallah ada penyerahan total. Dan dalam setiap Allahu Akbar ada pengakuan bahwa dunia ini kecil, sedangkan Allah Maha Besar. Siapa yang merutinkan zikir, ia akan hidup dengan cahaya. Siapa yang membiasakan zikir, ia akan mati dalam tenang. Dan siapa yang wafat dalam keadaan berzikir, insya Allah akan dibangkitkan dalam keadaan Allah sedang mengingatnya. Mari jadikan zikir bukan hanya pelengkap hidup, tapi inti dari hidup itu sendiri. Bukan sekedar lafaz di waktu-waktu khusus, tapi aliran rohani yang terus menghidupkan hati. Jadikan setiap waktu sebagai kesempatan menyebut namanya, sebab dalam setiap zikir tersimpan cinta, pengampunan, kekuatan, dan surga. Semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang banyak berzikir, yang mengingatnya dalam suka dan duka, dan yang pada akhirnya dipanggil menujunya dalam keadaan hati yang tenang dan jiwa yang ridho.